Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang ya. Pada kesempatan hari ini Ibu senang sekali bisa berjumpa berbagi dengan kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baiklah, pada semester 5 ini kalian mendapatkan satu mata kuliah baru, yaitu mata kuliah kewirausahaan ya. Ini mengapa mata kuliah kewirausahaan ini penting untuk bidan ya. Jadi diharapkan setelah kalian menyelesaikan diploma 3 kebidanan, kalian dapat untuk berwirausaha yang membuka suatu usaha ya, yang baik ya. Oke, untuk minggu pertama dan minggu kedua ya, itu untuk minggu pertama dan minggu kedua ibu yang akan masuk untuk memberikan materi ini ya. Bagaimana kita belajar tentang konsep kewirausahaan itu, proses kewirausahaan ya, kemudian model-model kewirausahaan, ruang lingkup, sampai dengan nanti bagaimana Anda bisa menentukan sebuah ide usaha dan merealisasikan usaha itu dalam sebuah usaha ya. Jadi kewirausahaan ini sendiri memiliki arti yang luas ya, di mana dikatakan bahwa kewirausahaan ini merupakan suatu proses dalam melakukan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan inovatif ya, dengan memberikan manfaat bagi orang lain yang bernilai tambah. Artinya apa? Artinya bahwa kewirausahaan ini ya, suatu usaha yang akan dibangun ini harus memiliki kreativitas yang bagus dan inovasi ya, yang berinovasi. Kemudian pengertian lain dari kewirausahaan itu yaitu suatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas. Artinya seseorang yang memiliki kreativitas, aktivitas ya, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik. Kalian dalam merancang suatu usaha, kalian harus berpikir apa ini keunikan dari yang saya jual ya. Artinya keunikan ini supaya apa yang kita jual ini berbeda dari yang lainnya. Dan kemudian berikutnya yaitu yang kita jual ini selain unik, berinovasi, memiliki daya tarik tersendiri, juga memiliki manfaat untuk orang lain. Mengapa harus memiliki manfaat untuk orang lain? Supaya daya belinya itu tinggi ya. Artinya orang membutuhkan sehingga orang membeli, orang mau punya kita ya. Nah, untuk pengertian lain daripada kewirausahaan ini juga yaitu suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengemban usaha. Jadi usaha, bagaimana kita mengemban, kita merancang satu usaha ya untuk bisa kita kembangkan lebih baik ya, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru berbeda dari yang lain. Yang tadi sudah Ibu katakan bahwa kewirausahaan ini harus baru, harus berbeda dari yang lain. Misalnya kita ingin menjual es cincau ya. Kalau es cincau saja yang kita jual ya, banyak orang yang menjual produk seperti es cincau ini. Tapi bagaimana kita mengkombinasikannya yang baik, yang unik, yang orang lain tidak punya. Misalnya es cincau dengan varian rasanya bisa rasa dengan taburan, misalnya dengan taburan kismis, taburan es krim dan sebagainya. Artinya yang berbeda dari yang lain. Seperti misalnya kemarin ada orang menjual bakso ya, sebenarnya baksonya tuh biasa saja, cuma karena diinovasikan menjadi bakso tumpeng. Nah, ini kan beda nih dari yang lain, tidak ada orang lain yang menjual itu. Atau bakso lobster. Nah, sehingga mempunyai keunikan tersendiri. Nah, orang lain penasaran nih, ingin melihat apa sih kelebihan dari yang kita jual. Seperti itu. Kemudian kewirausahaan ini juga merupakan sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang. Jadi kita melihat peluang bisnis apa yang ada di Kota Sorong ini, peluang bisnis apa yang belum ada. Misalnya,
kayaknya baby spa yang belum ada ya. Nah, baby spa ini kita bisa kembangkan di Kota Sorong, tapi harus punya keunikan ya. Misalnya baby and mom spa. Jadi selain kita memberikan baby spa, juga ada mom spa-nya. Kemudian berikutnya yaitu segala sesuatu yang penting mengenai seseorang wirausaha itu, wirausahawan ini harus dia memiliki sifat bekerja keras ya. Harus bekerja keras, berkorban, memusatkan pada usaha yang diembannya, serta berani mengambil resiko. Artinya kalau kita sudah membuka suatu usaha, kita harus berpikir resiko terburuknya apa, kalau terjadi kebangkrutan dan sebagainya, kita sudah harus siap dengan itu ya. Jadi dengan kita berwirausaha tentunya akan memberikan manfaat yang cukup banyak. Di antaranya yaitu kalau kita mempunyai suatu usaha yang berada di sekitar masyarakat itu, otomatis masyarakat di sekitar yang tinggal di tempat usaha kita itu, dia akan mendapatkan penghasilan juga. Misalnya kalau kita membuka satu baby spa, pertama yang berimbas di situ ada tukang parkir ya. Tukang parkir ini yang beroperasi di sekitar tempat usaha kita, dia otomatis akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kemudian misalnya di sekitar tempat baby spa kita, karena banyak tuh anak-anak, ibu-ibu yang datang, makanya ada penjual balon. Nah, itu juga akan membantu meningkatkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu mungkin ada pedagang ya, pedagang asongan mungkin, pedagang makanan mungkin ya. Kemudian manfaat lain yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Marilah di sini kita membuat satu pemikiran yang sama, bahwa kita jangan semata-mata atau semerta-merta ingin untuk bekerja di tempat orang, tapi dengan mempunyai jiwa wirausaha ini diharapkan kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita bisa menarik itu bidan-bidan ya untuk bekerja di tempat kita bisa menarik cleaning service untuk orang untuk menjadi cleaning service di tempat kita ya. Mungkin kita bisa memperkerjakan instruktur yoga, bisa memperkerjakan praktisi-praktisi lain ya yang berhubungan dengan usaha yang kita buka. Kemudian bagaimana kita melatih individu untuk dapat membaca peluang ya, memanfaatkan peluang. Seperti awal yang sudah Ibu jelaskan, bahwa kita mari kita melihat peluang apa yang ada di sekitar masyarakat ini. Apa sih usaha yang harus kita buka ya? Bagaimana sih manfaatnya untuk orang lain? Bagaimana dengan pesaing yang ada di sekitar kita? Apakah yang saya buka ini memang dibutuhkan, memang memiliki peluang yang besar ya, itu harus dipikirkan. Kemudian bagaimana melatih individu untuk lebih baik, yang karena seorang wirausahawan itu dia harus berani, harus kreatif, harus inovatif, harus memiliki ide-ide yang baik ya. Baik, kita lanjutkan kepada model proses kewirausahaan. Jadi menurut Greff ya, dia mengatakan ada beberapa langkah-langkah untuk pengembangan model ya dalam proses kewirausahaan. Yaitu pertama harus inovatif. Inovasi ini ya seperti yang sudah dijelaskan, bahwa bagaimana kita berinovasi ya untuk melihat suatu peluang yang ada di dalam lingkungan ya. Inovasi ini untuk menggambarkan seperti apa nanti kewirausahaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya faktor pemicu ya. Faktor pemicu ini diantaranya ada ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang ini. Misalnya kita menjadi seorang bidan, tetapi kita memiliki penghasilan yang sedikit. Untuk itu kita ingin mengembangkan suatu usaha sehingga mendapatkan penghasilan yang dinamakan penghasilan alternatif atau penghasilan di luar daripada penghasilan kita. Kemudian bisa jadi karena adanya pemutusan hubungan kerja, PHK mungkin ya,
Sehingga kita harus mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita harus memiliki satu usaha yang bisa membantu mendorong penghasilan kita ya. Selain itu ya, untuk model kewirausahaan ini juga ada bagaimana kita setelah kita menginovasi, adanya faktor pemicu dan adanya faktor personal. Personal ini lebih kepada diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri ini kita lebih kepada kesiapan mental ya. Kesiapan mental yang tadi bahwa kita siap untuk segala risiko yang terburuk. Kita selain mental, kita juga harus memiliki siapa yang nanti akan membantu kita di dalam usaha ini ya. Usaha ini, sebuah usaha tidak bisa kita jalankan sendiri ya. Kita harus memiliki orang yang bisa membantu kita sebagai tangan kanan kita ya, agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana proses pertumbuhan sebuah usaha, mulai dari usaha yang kecil ya, kemudian kita merintis ke usaha yang sedang, dan akhirnya usaha yang lebih besar. Bagaimana sih kita menjalin tim yang kompak untuk menjalankan itu, mencapai visi misi daripada sebuah usaha yang kita buat ya. Kemudian bagaimana kita membuat suatu produk yang memiliki keistimewaan ya, yang memiliki manfaat untuk masyarakat ya, yang memiliki inovasi, kreativitas ya, yang unik, yang lain daripada orang lain. Jadi menurut Thomas sendiri, dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik daripada seorang wirausaha. Ya, karakteristik ini diantaranya yaitu desire for responsibility, yaitu wirausaha ini harus memiliki rasa tanggung jawab kepada usahanya ya. Kemudian yang berikutnya yaitu harus memiliki sifat preference for moderate risk ya, artinya bahwa wirausaha ini harus memiliki risiko, dia lebih memiliki risiko yang moderat. Apa itu risiko yang moderat? Risiko yang moderat yaitu seseorang yang dia berani untuk mengambil risiko yang besar, namun ya dalam membuat suatu usaha ini dia berani mengambil suatu risiko yang berat, namun dia berhati-hati dalam memilih usaha mana yang baik ya, sehingga usaha yang dirasanya memiliki imbas yang akan lebih besar, misalnya faktor kerugian yang lebih besar, dia lebih menginvestasikannya yang lebih kecil di situ. Kemudian confident, yaitu wirausaha ini harus percaya pada kemampuan sendiri ya, kita harus percaya. Jadi kalau kita tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, bagaimana kita mau mengembangkan orang lain? Karena di sisi lain seorang wirausaha itu dia harus memiliki semangat yang tinggi ya, bekerja dan dapat bekerja keras. Kemudian dia harus bisa mengendaki umpan balik. Jadi biasanya kita lihat kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ya, di situ ada kotak saran ya, misalnya menurut Anda makanan apa yang Anda suka ya, atau di sebuah restoran besar itu biasa mereka ingin sekali untuk kita memberikan umpan balik. Bagaimana dengan pelayanan yang saya sudah berikan sampai di sini, apakah ada yang kurang baik yang tentang pelayanan? Kalau kurang baiknya di mana? Mohon masukannya ya. Itu seorang wirausaha itu harus seperti itu. Mengapa? Supaya kita bisa membuat strategi baru untuk kepuasan daripada konsumen kita ya. Kemudian seorang wirausaha itu dia harus berorientasi pada masa depan ya, masa depan. Jadi terus menggali apa yang harus saya lakukan untuk esok. Jadi kalau hari ini misalnya usaha kita kurang bagus ya, kurang banyak peminatnya, kita harus berpikir untuk bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan, inovasi apa lagi yang harus kita tambahkan untuk ke depannya. Kemudian wirausaha ini juga harus memiliki sifat untuk bagaimana dia mempunyai keterampilan untuk mengorganisasikan, menggerakkan orang-orang yang berada di sekeliling kita ya. Misalnya
yang bekerja dalam satu tim ini, bagaimana dia bisa menggerakkan mereka untuk kita bisa sama-sama mencapai visi dan misi yang tadi itu ya. Jadi sebuah usaha itu harus kita punya visi dan misi. Kemudian wirausaha ini sendiri dia menilai segala sesuatunya itu dalam keuangan ya, dalam bentuk keuangan itu dia menilai segala sesuatu. Untuk ruang lingkup kewirausahaan sendiri ini ada banyak ya. Ruang lingkup kewirausahaan ini luas, yaitu ada lapangan bagian ruang lingkup agraris, misalnya di situ tentang bagian pertanian ya, kita membuat usaha perkebunan ya, atau kita membuat usaha perkebunan jangka pendek misalnya jagung ya, kemudian padi ya, atau kita membuat perkebunan jangka panjang, kita bisa membuat usaha perkebunan coklat, kelapa sawit ya. Kemudian ada juga lapangan dalam perikanan ya, misalnya kita beternak ikan ya, kemudian kita membuat pembibitan ikan ya, kita menjual pakan ikan, kita sebagai distributor atau penadah ikan ya. Ada juga di situ lapangan peternakan ya, misalnya kita mau jadi peternak sapi atau peternak burung ya, atau mungkin kita bisa menjadi peternak kuda ya. Kemudian lapangan perindustrian ini dan kerajinan ya, misalnya kita mau bikin industri yang lebih besar boleh, atau industri yang menengah ataupun yang kecil ya. Semua itu apapun ruang lingkup, apapun yang mau kita lakukan sebagai usaha kita harus sesuaikan lagi dengan modal ya, dengan modal. Sesuaikanlah dengan modal sehingga usaha kita ini tidak dari usaha kita akhirnya berutang ke sana, berutang ke sini, padahal kita belum tahu nih seperti apa penghasilannya, ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang pusing ya. Jadi untuk lapangan perindustrian dan kerajinan ini misalnya mengolah hasil pertanian, mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng ya, atau mengolah coklat menjadi coklat yang sudah jadi ya. Kemudian ada juga dalam sektor perdagangan, mungkin kita mau jadi pebisnis, kios, toko, supermarket, silakan ya. Dari pemberi jasa ini bisa sebagai kita bidang ya, kita buka BPM, itu kalau dulu BPM, kalau sekarang sudah PMB ya, praktek mandiri bidan. Mungkin kita mau buka praktek mandiri bidan, kita menjual jasa pertolongan persalinan, penyuntikan KB ya, kemudian perawatan bayi baru lahir ya, atau kita mau menjual jasa tentang kita memberikan senam yoga, senam ibu hamil, silakan. Kemudian jasa pemberi kredit, mungkin kalian ingin memberikan kredit berupa kredit rumah, kredit motor, silakan. Atau dalam bidang pengusaha jasa angkutan yang masih memberi jasa angkutan ya, angkutan kalian membuat rental mobil ya, membuat rental speedboat mungkin, rental kapal, silakan. Atau menjadi pengusaha restoran ya, kita menjual di situ, ada kita menjual jasa penginapan ya. Dalam sektor pariwisata saya rasa bagus untuk di Papua ya, karena kita masih banyak pariwisata kita yang belum tereksplor ya. Ya, baiklah, karena ini merupakan masa pandemi COVID-19 di mana kita tidak bisa seperti biasanya kita melakukan tatap muka. Untuk itu perlu Ibu jelaskan bahwa memang ada pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron ya. Asinkron seperti saat ini kita bertatap maya melalui Zoom ya, atau Clubs ya, boleh apa saja medianya. Namun ada pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron sendiri yaitu bagaimana kalian mahasiswa dituntut untuk bisa belajar secara mandiri, belajar secara terstruktur ya. Untuk pembelajaran mandiri ya, untuk pertemuan kita saat ini, silakan Anda mencari ya, di dalam RPS sudah Ibu sertakan link-link berupa link blog ya, link YouTube ya,
jurnal dan sebagainya, silakan Anda mempelajari kembali itu beserta dengan PowerPoint atau video pembelajaran yang sudah Ibu buat ini, kalian pelajari kembali. Kemudian Anda membuat rangkuman, ya. Anda membuat rangkuman terkait dengan bagaimana sih jiwa dan sikap daripada seorang kewirausahaan. Kemudian apa sih kompetensinya, kemudian bagaimana upaya untuk menumbuhkan minat wirausaha, serta bagaimana kita berpikir secara kreatif, inovatif ya, untuk memberikan motivasi kepada seseorang ya, dengan penemuan-penemuan terbaru dalam bidang kewirausahaan. Apa yang kalian ingin buat ya. Kalian membuat dulu rangkuman ini sehingga nanti kalian sudah mengerti dulu konsepnya. Setelah itu nanti ada pembelajaran lanjut ya. Oke, baik, Ibu rasa itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini ya. Untuk penugasan ini silakan Anda membuat penugasan dan kirim ke email yang sudah tertera ya, email Ibu yang sudah tertera. Demikian Ibu rasa perkuliahan kita tentang kewirausahaan. Jikalau ada yang belum dipahami, nanti kita akan bertemu dalam sesi sinkron, yaitu tatap maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home.